Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabi wa ya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Untuk pagi ini kita akan memulai PJJ Kimia dengan materi yaitu penggaraman dan hidrolisis garam. Materi sudah saya share di grup maupun di e-learning. Silahkan diambil dan dipelajari, nanti sama-sama kita pelajari. Semoga pelajaran hari ini bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Oke, langsung aja saya buka ke share screen-nya. Oke, materinya sini. KD 3.11 menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH. Jadi nanti di ending nanti kita bisa masuk ke pH. Materinya adalah penggaraman dan hidrolisis garam. Langsung aja kita masuk ke slide nomor 2. Nah, seperti ini. Nanti secara umum bahwa reaksi asam dan basa itu nanti ada dua jenis, yaitu reaksi penetralan secara ion dan yang kedua adalah reaksi penetralan secara molekuler. Nah, nanti apapun asamnya, apapun basanya, nanti hasil akhirnya adalah H+ ditambah OH- jadi H2O. Atau H3O+ ditambah O- jadi 2,2O. Jadi jumlah atom kiri akan sama dengan jumlah atom kanan. Yang kedua, nanti saya hanya akan menjelaskan reaksi penetralis secara molekuler itu bagaimana sih? Kok tahu-tahu NaOH direaksikan dengan HCl, asam klorida, menjadi NaCl dan air. Kalsium hidroksida direaksikan dengan asam sulfat, jadi kalsium sulfat dan air. Kemudian ada barium hidroksida direaksikan dengan asam nitrat menjadi barium nitrat dan air. Yang ingin saya jelaskan nanti di sini, bagaimana mekanisme di sini, ya, bagaimana mekanismenya kok bisa menjadi reaksi molekuler seperti ini, ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Contoh, barium hidroksida kalau direaksikan dengan asam nitrat, jadinya adalah barium nitrat plus air. Ini duanya belum saya turunkan ini. Nah, ini adalah begini. Jadi kalau barium hidroksida kita uraikan, ya, jadi seperti ini. Jadi Ba2 plus ditambah 2OH-, ini uraian dari bawah. Kemudian ini adalah uraian dari asam nitrat, 2H+ dan 2NO3-. Maka nanti yang positif ini akan bereaksi dengan yang negatif. Begitu. Dan jumlah ionnya harus sama. Ba2+ ditambah 2- 2+ tambah 2- kan 0. Maka akan menjadi ini. Nah, ini jadinya ini. Jadi barium nitrat itu asalnya dari Ba2+ ditambah 2NO3-. Jadi barium nitrat, BaNO3 dua kali. Kemudian yang ini 2H+ ditambah 22O selalu jadi air. Ya, selalu jadi air. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah nanti cara pecahnya dulu. Jadi kalau menurut ini adalah bantuan, penulisan reaksi secara bantuan saja.
Tapi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini hasil akhirnya. Jadi diuraikan dulu. BA kan golongan 2A berarti BA 2 plus. Kalau nggak ngerti 2 plus, dari OH-nya dulu. 2 OH- berarti lawannya pasti 2 plus. Itu caranya. Ya. Nanti kita akan belajar mengenai penguraian ini supaya bisa menghasilkan garam dan air. Sebelumnya, reaksi penetralan dan sifat garamnya nanti ada 4 jenis reaksi penetralan, yaitu asam kalau direaksikan dengan basa akan jadi garam dan air. Garam itu sifatnya tidak selalu netral, ya, tidak selalu netral, tergantung dari asamnya dan basanya. Contoh nomor 1, kalau asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka akan jadi garam yang sifatnya netral. Pasti nanti pH-nya 7. Ya, pasti pH-nya 7. Nah, kemarin sudah dijelaskan asam kuat itu siapa saja, basa kuat itu siapa saja. Sebagai contoh, asam kuat, saya kasih contoh, asam kuatnya adalah namanya HCl. Saya reaksikan dengan basa kuat, umpamanya MgOH 2 kali. Maka jadinya adalah ini garamnya MgCl 2 kali plus 2H2O. Tinggal nambah koefisien 2. Loh kok bisa lancar seperti ini? Bikinnya nanti akan kita mulai seperti slide sebelumnya. Bagaimana kok bisa kita menuliskan reaksi seperti ini langsung jadi secara molekuler seperti ini. Nah, di sini magnesium klorida adalah garam yang bersifat netral. Jadi dia punya pH 7. Ya, tidak asam, tidak basa, namanya netral. Kemudian yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Ini saya kasih contoh lagi, asam kuat. Kemarin yang 7 itu asam nitrat macam ini. Kemudian basa lemahnya saya ambilkan dari selain yang KOH, NaOH, BaOH 2 kali, kemudian CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, dan SROH 2 kali, seperti yang di slide kemarin. Ya, ini saya ambilkan yang ini aja, amonium hidroksida. Nanti jadi garamnya adalah tinggal gantikan aja NH4NO3 plus air. Nah, di sini karena asamnya bersifat kuat, maka garamnya ini bersifat asam. Garam yang bersifat asam, maka nanti dia punya pH di bawah 7. Ya. Ini cirinya, ini nih yang menyebabkan kuat ini nih. Ya, dari nitratnya, amonium nitrat, maka asamnya itu dari sini, sifat asamnya. Ya. Contoh yang ketiga, asam lemah saya ambilkan, jadi selain yang 7 itu. Jadi saya ambilkan adalah asam cuka, CH3, COOH, plus basa kuat. Saya ambilkan umpamanya yang aluminium hidroksida saja. Al tidak turun 3 kali. Jadinya adalah Al atau CH3 COOH COO tutup kurung. Nah, kalau yang ketiga maka dia ada 3 plus H2O banyak 3 juga 3 molekul H2O. Nah, di sini ya basanya, garamnya bersifat basa. Nanti pH-nya di atas 7. Karena siapa? Karena aluminium ini adalah termasuk sebagai basa kuat, maka garamnya bersifat basa. Jadi cirinya di sini. Kemudian yang asam lemah.
plus basa lemah. Saya ambilkan selain yang 7 tadi. Asam lemah HF. Basa lemah. Apa ya? Basa lemah selain yang itu adalah siapa ini? Umpamanya sambil ambilkan dari FeOH 2 kali. Maka jadi garamnya. Nanti sifat garamnya tergantung dari harga Ka dan harga Kb. Kalau Ka-nya lebih besar, berarti garamnya bersifat asam. Kalau Kb-nya nanti lebih besar angkanya, berarti garamnya bersifat basa. Tapi kalau nilai Ka dan Kab sama, maka nanti garamnya akan bersifat netral. Meskipun dari asam lemah dan basa lemah. Jadinya apa ini? Fe F2 plus H2O. Ya, kali. Ini kan 2 berarti 2. Ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh nanti garam yang bersifat netral, garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa, garam yang bersifat tergantung Ka dan Kb-nya. Ya, ini contoh-contohnya saja. Nanti kita akan bahas di bawahnya, di slide bawahnya. Jadi untuk yang keempat ini, asam lemah dan basa lemah, garamnya tergantung harga Ka dan harga Kb. Ya, nanti ini filenya akan saya kasihkan ke kalian ini. Ini keterangannya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garamnya bersifat asam. Jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka bersifat basa. Jika harga Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral. Oke. Nah, ayo kita mulai latihannya bagaimana caranya. Seperti ini. Nah, gunanya dari TTM kemarin, yang TTM ionisasi asam dan basa, itu sekarang kita pakai di sini. Ya, ini sebagai contoh, nanti ada yang akan kalian kerjakan sendiri. Ini saya pakai memberi contoh saja. Ya. Reaksi penetralan asam dan basa nanti akan dijawab juga sifatnya bagaimana. Contohnya adalah HCl dan NaOH. Hasilnya apa? Ini yang mintanya nanti secara molekuler. Ya. Kita uraikan saja. Bisa apa? H plus dan Cl min. Kemudian yang ini adalah siapa? Na plus ditambah OH min. Maka positif logam natrium ini, Na plus ini, akan bereaksi dengan ini, Na plus dan Cl min. Jadi NaCl plus H plus tambah OH min jadi H2O. Nah, karena kita tahu bahwa HCl itu asam kuat, NaOH itu basa kuat, maka garamnya di sini bersifat netral. Garam bersifat netral. Oke, saya ganti warnanya biar ada perubahan. Ini mau nggak ya? Nih, kalau kita urai, jadi H plus dan NO3 min. Yang ini Mg, pura-pura nggak tahu muatannya nih ya. Pura-pura nggak tahu muatannya. Diambilkan dari sini, OH-nya sebanyak 2. Nah, OH itu muatannya min. 2 min, lawannya pasti 2 plus. Nah, tinggal menggandengkan saja, Mg2 plus akan bereaksi dengan NO3 min. Kan tidak sama muatannya. Ya, tidak sama muatannya. Ini 2 plus, ini min. Maka dikasih koefisien di sini. 2. Isi juga ikut 2. Maka jadinya seperti ini. Tuliskan yang kationnya dulu, Mg. Buka kurung sebanyak 2, berarti NO3. Koefisiennya jadi indeks. 2H plus dan 2OH min langsung jadi 2H2O. Ini bantuannya. Nah, inilah cara yang molekulernya seperti ini. Jadi hasilnya adalah
NgNO3 dua kali plus 22O. Caranya adalah seperti ini, diionisasikan. Ya. Ini dari hasil kemarin. Contoh yang ketiga, saya ganti warna colornya biar enak. Jadi ini adalah 2H plus. Lawannya pasti, ini kalau nggak hafal muatannya, lawannya 2 plus pasti 2 min. Yang basahnya BA, sama, pura-pura nggak tahu muatannya. Ngambil aja dari sini. 2OH min, berarti lawannya adalah 2 plus. Jika meraksikan, logamnya sama sulfatnya. BA2 plus sama SO42 min. Karena udah sama-sama 2, berarti langsung ditulis karena udah setara muatannya. Ya ditulis BaSO4 plus sama-sama 2 berarti nggak 2 saja. 2H2O. Mudah kan? Cara menginstalasikannya. Oke, kita lanjut untuk yang contoh keempat. Saya ganti warnanya biru dan ketiga. Berarti di sini ionisasinya adalah 3H plus. Lawannya pasti min. Nah, yang ini Ca plus 2OH min. Lawannya 2 min pasti 2 plus. Nah, sekarang Ca2 plus ini direaksikan dengan PO3 min. 3 dan 2 kan tidak sama, maka FeB-nya adalah 6. Supaya 6 ini kalikan 3. Ini sudah ikut kali 3. Nah, ini 3 supaya 6, maka kasih 2. Ini juga ikut kali 2. Maka hasilnya adalah tadi 3 kali 2 plus 6 plus 2 kali 3 min 6 min. 6 plus dengan 6 min berarti 0. Maka senyawanya jadinya adalah Ca. Koefisien menjadi indeks Ca3. Karena PO4-nya jumlahnya 2, maka harus dikasih kurung. PO4 tutup kurung 2. Airnya berapa? 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Berarti tinggal tulis 6H2O. Nah, sudah jadi. Inilah reaksi secara molekuler dengan menggunakan bantuan ionisasi asam dan basanya. Silakan, dari contoh 4 ini yang nggak paham, silakan ditanyakan. Saya tunggu pertanyaannya. Silakan. Saya sambil melihat yang cantik-cantik ini. Apakah kameranya nyala atau enggak? Silakan, yang belum paham ditanyakan, nggak usah malu-malu. Silakan. Mas Rifah paham? Amalia? Oke. Yang contoh 2, ini di sini asam nitrat MgOH semua rata-rata kuat, berarti ini garamnya netral. Jadi contoh di slide yang ke berapa ini? Slide yang keempat ini, ke-6 ini, semuanya adalah sifatnya garam netral. Ya. Sifatnya adalah garam netral. Oke, silakan diamati. Kalau nggak paham, silakan tanya. Kok bisa begitu? Inilah cara menulisnya cara molekulernya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada berarti bisa.
Ya, Tidak ada, Pak. tidak ada ya. Oke. Saya lanjut ke slide yang ke-7. Ya, slide yang ke-7. Masih sama contohnya. Tuliskan reaksi dan sifat garamnya. Ini saya kasih 3 di sini. Yaitu adalah asam karbonat direaksikan dengan natrium hidroksida. Ya, sifat garamnya bagaimana? Berarti dari sini silakan diuraikan ionisasinya dulu untuk bantuannya. Berarti 2H plus tambah CO3. Kalau muatan yang belum ngerti, biasanya pura-pura ganti. 2 plus berarti lawannya pasti 2 min. Itu ionisasinya. Yang NaOH berarti Na pasti plus karena golongan 1A. Dan OH min. Nah, silakan disetarakan muatannya, ya. Logam Na, ionnya Na plus, CO2, CO3 2 min, kan belum sama. Halo, ada yang bertanya? Belum ya? Oke. Maka ionnya ini harus disamakan, ya. Ionnya harus disamakan. Maka ionnya harus disamakan. Ini 2 min, ini plus berarti harus 2. Kalau ini 2, belakang ikut 2. Nah, sekarang 2Na plus dan CO3 2 min sudah sama-sama 2, berarti nggak ada muatan, dan netral. Tinggal ditulis Na. Koefisien 2 turun sebagai indeks Na2. Langsung gandeng CO3. Plus 2H plus dan 2H berarti 2 air. Di sini yang kuat adalah NaOH-nya. Berarti garamnya bersifat apa nih? Bersifat basa. Nah. Jadi di sini natrium karbonat plus air, garam natrium karbonat itu adalah garam yang bersifat basa. Nah. Oke, kita ke contoh yang kedua. Sama, uraikan. Ganti warna aja biar bagus. Biar manisnya dikit. Cocok nggak ya? 2H plus. Lawannya berarti SO4 2 min. K plus golongan 1A. OH min. Ya. Maka K plus dan SO4 belum sama, maka kasih koefisien ini. Kasih 2, ini kasih 2. K tulis koefisien jadi indeks. Tinggal digandeng SO4 plus 2 plus sama 2 OH min berarti air 2. Nah, di sini asam kuat sama basa kuat. Berarti garamnya bersifat netral karena sama-sama kuat. Oke. Contoh yang ketiga. Langsung kita uraikan. Jadi H plus pasti lawannya min. Ya, asam kuat. Kalsium hidroksida. Kalau langsung ngerti atau masih ingat, kalsium itu golongan 2A pasti langsung 2 plus. Jadi saya berusaha mencari berbagai cara nih ya. Sambil mengingat 2 OH min. Kan sama kan? 2 plus min. Gitu. Silakan direaksikan. Ca2 plus dengan ion O3 min belum sama, maka disamakan yang ini. Berarti kasih koefisien 2. Ini juga 2. Maka jadinya adalah Ta. Buka kurung. NO3-nya ada 2. Ya, 2-nya jadi indeks. Airnya 22 berarti 22O. Nah, di sini asam kuat dan basa kuat sama. Berarti garamnya bersifat netral juga. Nah, inilah cara membuat
reaksi secara molekuler dengan bantuan mengionisasi. Jadi yang bawah ini itu cuma untuk membantu saja. Nanti kalian langsung ketik boleh. HNO3 plus CaOH2 kali jadi CaNO3 2 kali 2O. Seperti ini. Dan memang harus seperti ini hanya bantuan saja. Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah pintar, langsung bisa buat seperti ini, langsung atasnya aja. Langsung yang molekuler, nggak usah pakai bantuan ionisasi. Tapi kalau masih belum bisa, masih belum paham, ya nggak apa-apa, ditulis bawahnya ini. Silahkan, ada pertanyaan untuk contoh ini? Tidak ada ya? Halo? Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah, paham. Berarti gampang sekali. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-8. Nah, seperti ini. Slide yang ke-8, ya. Slide yang ke-8 ini di e-learning sudah saya tulis untuk tugas hari ini adalah mengupload yang disuruh dalam PJJ. Nah, ini termasuk yang saya suruh nanti untuk menyelesaikannya. Hasilnya apa? Secara molekuler. Jadi hasilnya senyawa garam apa dan air garam ini apa. Nanti silakan soal ini jawabannya di-upload di e-learning. Sudah saya siapkan di nilai pengetahuan. Ya. Sudah saya siapkan di nilai pengetahuan. Berarti boleh saya lewati yang slide. Nanti saya tanda ini. Di e-learning. Ini pekerjaan pertama di e-learning. Nanti hasilnya di slide di e-learning. Ya. Kali ini saya bahas. Yang ini saya bahas. Yang mana? Bisa dari HCl tadi. Ini bisa bahas. Jadi selang-seling. Silakan saya didiktikan kira-kira jadi apa nih hasilnya secara langsung. Kalau ada yang bisa. Hasilnya secara langsung apa? Ayo, saya tunggu. Ayo. KCl sama H2O, Pak. Oke, jadi di sini hasilnya ada kalium klorida sama air. Pintar, sudah betul. Langsung, yang soal nomor 2. Saya tidak memakai bantuan ionisasi. Kalau belum bisa silakan digunakan. Yang kedua, apakah hasilnya kira-kira ini? Ya, saya tunggu. Hasil bersihnya, hasil molekulernya. Silakan dirot-rot di bukunya. Na3PO4 sama 3H2O. Oke, Na3PO4 plus 3H2O. Sip, sudah bisa berarti Bayu. Ya, sudah sip. Berarti kalau Na-nya 3 di sini ada 3, berarti di sini dikasih koefisien 3. Makanya reaksi sudah setara. Kalau kalian bandingkan, Na-nya 3 di kanan, di kiri juga 3. Hanya 3 tambah 3, 6. Berarti 3 tambah kali 2, 6. Betul kan? Oke. Soal yang ketiga. Silahkan. Soal yang ketiga. Sudah bisa berarti cara langsung. Alhamdulillah. Gampang berarti. Atika bisa? Kalau nggak bisa, diuraikan.
Diurut-urut di catatannya itu. Nanti saya bantu kalau nggak bisa semua dari saya. Silahkan. AL2 SO4 3 sama 6 H2O. Oke. AL2 buka kurung SO4 3 berarti 6 ya. Berarti 6 H2O. Bagi yang nggak paham, belum paham, caranya seperti ini. Ini berarti 2H plus SO4 2 min. Ini AL golongan 3A. Ya. Atau dari sini nggak ngerti 3 OH min. 3 min namanya kan 3 plus kan. Nah, caranya seperti ini. 3 plus dan 2 min kan bersama. Maka samakan FBB-nya jadi 6. Supaya 6 berarti kali 2. Supaya 6 berarti kali 2. Supaya 6 kali 3. Supaya 6 kali 3. Jadinya seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Sip, alhamdulillah sudah bisa. Ya. Nanti bisa dipelajari ulang. Insya Allah ini kemarin saya lupa untuk men-save-nya. Jadi orang-orangnya hilang kemarin itu. Ya, semoga hari tidak kelupaan meng-save untuk PPT-nya. Kita lanjut ke slide yang ke-10. Oke, silahkan dipilih. Ini kuning nggak jelas ini. Saya kasih merah aja. Oke, siapa yang berani mencoba? Tinggal pilih A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Bagi yang belum mengisi chat daftar hadir, silahkan dituliskan situ. Silahkan dipilih. Saya Pak yang nomor 3, saya Pak yang nomor 1. Saya tunggu, saya tak nulis hasilnya saja. Saya tak menunggu hasilnya saja. Silahkan pilih yang muridnya gampang. Selesaikan reaksi penetraan berikut dan sifat garamnya apa? Apakah garam netral, apakah garam asam, atau apa? Silahkan mengajukan diri. Silahkan mengajukan diri. Pak, itu Atika menjawab, Pak. Oke. Tapi lewat chat Atika. Soalnya Oh, katanya mic-nya error, Pak. gitu. Saya tak lihat chatnya. Oke, AlBr3 3H2O. AlBr3, oke, dari Atika ya. Sudah betul Atika? Ya. Ini jadi Atika tadi menjawab jadi AL BR3 plus 3H2O. Kenapa? Karena L melewati min, BR min, maka harus dikalikan 3. Nah, seperti ini. Sudah, reaksinya sudah setara. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang berani mencoba? Boleh langsung jujur nomor 5, boleh. Nomor 4 boleh, enggak? Harus surut. Enggak harus surut.
Siapa tahu ada yang tulis. Nomor 5, Pak. Nomor 5, silahkan. CaNO32 sama 2H2O. Oke, sip. Di Ca nggak kurung NO3 ya. NO3 dua kali plus 2H2O. Karena ini 2, maka kasih koefisien 2. Betul. Oh iya, tadi Atika ya. Atika ini garamnya bersifat apa ini? Nomor 1 ini. Oh iya, tadi nggak bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong ya. Oke, dilihat. Itu apa sih? Oh, Aura juga udah jawab. Aura, KCR3, KCR, K2, CR27, 22O. Oke, Aura airnya kurang 2, koefisien 2. Ya. Untuk Atika belum jawab chatnya, nggak apa-apa di sini. Jadi HBr itu asam kuat, aluminium beroksida adalah basa kuat. Maka aluminium bromida ini adalah bersifat garam netral. Ya, saya jelaskan bersifat garam netral. Kemudian untuk Bayu tadi, asam kuat, basa kuat, terbentuk garam kalsium nitrat netral. Ya. Tadi siapa tadi? Oh ini nih. Ini tadi jawabannya adalah K2CR2O7 plus H2O ini tadi. Nah, kalau di sini ada dua, nah, berarti kan OH-nya juga 2, berarti ini 2. Terbentuk kalium dikromat, itu 2. Terbentuk garam kalium dikromat dan 2 molekul air. Nah, kita kembalikan ke sini. Asam dikromat itu adalah asam lemah, KOH, kalium hidroksida itu adalah basa kuat. Jadi nanti garamnya ini adalah bersifat garam basa. Ya, tak singkat saja GB, bukan giga loh ya. Garam basa. Kalau ini netral, kalau ini netral. Oke, tinggal nomor 3 dan nomor 4. Silahkan. Oke, kita lihat ada chat di situ. Nomor 3, natrium fosfat 32O. Oke. Natrium fosfat 32O. Na3PO4 plus 3H2O. Kenapa kok 3? Na-nya 3, nah ini. Maka hanya juga jumlahnya 3 tambah 3, 6. 3 berarti unsur saya. Natrium fosfat karena asamnya lemah, kemudian basanya kuat, berarti ini sama nih. Garam bersifat basa. Soal terakhir untuk si slide 10. Silahkan bagi yang sudah ngutik-ngutik di catatannya. Ini sudah nih tadi nih. Tadi sudah dikerjakan si Bayu tadi. Langsung aja ya. Jadi ini adalah Al2 buka kurung SO4 3 kali, kemudian 6H2O. Ya. 2, ini 3. Nah, bersifat netral. Karena dari asam kuat dan basa kuat. Ya. Kalau udah pernah maka lebih cepat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Agak beda dikit saja. Pasti bedanya satu ting. Nah, tidak saya tulis berupa senyawa atau senyawa kimia, tapi berupa namanya. Nah, ini berarti tingkatnya lebih sulit sedikit. Ini nanti menjadi tugas yang kedua yang diupload di e-learning. Tapi saya bantu satu, silakan pilih yang mana. Saya bantu satu. Saya tinggal pilih yang mana. Nih, umpamanya kan ini nomor 1, ini 2, 3, 4, 5. Pilih satu saja sebagai contoh. Yang mana?
kelihatan sulit. Ya, yang kelihatan sulit yang mana? Saya kasih satu contoh saja. Silakan pilih yang mana. Silakan bilang. Yang kalian anggap paling sulit yang mana nih? Dari 1 sampai 5 nih. Oh, ada satu chat. Nomor 5 dari Aura. Oke. Aura, mintanya asam fosfat. Asam fosfat itu adalah H3PO4. Kalau yang nggak hafal, silakan buka lagi yang TTM tentang ionisasi asam basa. Lengkap susu. Plus kalsium hidroksida. Kalsium itu Ca. Karena golongan 2A berarti kita 2O hamil. Itu udah. Ya. Caranya bagaimana? Ca, kalau kita uraikan kan jadi Ca2+, ini PO3 2-. Maka ini kali 3, ini kali 2. Nanti jadinya, nih, Ca3 buka kurung, PO4 tutup kurung 2. 3, 2 berarti airnya adalah 6. Nah, di sini garamnya bersifat asam basa. Halo, nomor 5. Garamnya sifatnya apa nih? Garam. Nggak ada yang jawab. 30 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Basa. Oke, betul. Nah, ini yang kedua. Nanti berarti nomor 1 sampai 4. Silakan dikerjakan di rumah. Di catatannya. Nanti silakan di-upload di e-learning. Nanti saya koreksi langsung di sana. Ya. Jadi seperti ini tingkat kesulitannya hanya gini. Asam klorida apa, natriumnya apa, jadinya apa, garamnya apa, itu aja. Cuma mengetes, ngerti nggak dari nama ke rumus kimia? Tuh. Ya, itu. Kita lewati untuk yang ini, penetralan sudah selesai. Ya. Kita ke kebalikannya. Nah, kita ke kebalikan dari penggaraman. Kalau penggaraman tadi kan asam ditambah basa jadi garam dan air. Sekarang kita balik. Ya. Kalau tadi penggaraman itu asam plus basa jadi garam plus air. Maka sekarang kita balik. Hidrolisis itu berdasarkan konsep hidrolisis, sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis dari kata hidro yang artinya air dan lisis artinya penguraian. Jadi maksudnya adalah apa? Garam yang diuraikan oleh air. Buktinya apa? Kalau kita memasukkan garam ke dalam segelas air maka akan larut, mengionisasi. Itulah namanya hidrolisis. Jadi tinggal dibalik saja reaksinya. Jadi gini, garam ditambah dengan air kembali ke asalnya. Coba asam dan basa. Itu aja. Kalau tadi di awal kita asam ditambah basa jadi garam dan air, sekarang kita balik. Namanya proses hidrolisis, yaitu apa? Garam ditambah dan air, ditambah air menjadi asam dan basa. Jadi hanya kebalikan aja dari materi tadi. Lagi, kalau penggaraman itu asam plus basa jadi garam dan air, kalau hidrolisis itu adalah garam ditambah air jadi asam dan basa. Kembali ke asalnya, kembali ke pembentuknya. Itu namanya adalah hidrolisis. Kita lihat, apa sih macam hidrolisis itu? Nah, tadi kan dijelaskan ada
garam netral, ada garam basa, ada garam asam, gitu kan? Nah, kita urai dari sini. Tadi ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garamnya bersifat, ada yang tahu? Masih ingat? Apa? Waduh, lali. Garam dari asam kuat dan basa kuat berarti garamnya bersifat netral, ya kan? Bersifat netral, maka garam ini tidak mengalami hidrolisis. Ini paling mudah. Jadi nanti kalau ketemu asam kuat dan basa kuat, jawabannya adalah apa? Tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Contoh, NaCl itu asalnya, kan kalau diionikan jadi Na plus dan Cl min kan. Nah, ini asalnya Na plusnya dari NaOH. Nah, Cl-nya berasal dari HCl. Asam kuat, basa kuat. Maka tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis, berarti garamnya adalah, itu kan netral kan? Jadi garamnya adalah netral. Kalau netral, pasti pH-nya sama dengan 7. Kalau netral, pH-nya pasti sama dengan 7. Nah, ini uraiannya. NaCl diurai jadi Na plus dan Cl min. Na plus kalau bereaksi dengan air tidak terjadi reaksi, begitu pula dengan Cl min, kalau direaksi dengan air tidak akan terbentuk reaksi. Ini maksudnya adalah apa? Tidak terhidrolisis, karena dia netral. Pasti pH-nya 7. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, ya, apapun angkanya, berapapun, nggak usah dihitung. Langsung jawaban pH-nya 7. Gitu ya. Jadi kalau ketemu soal asam kuat dan basa kuat, ditanya berapa pH-nya, angka-angkanya yang ada di soal jangan diperhatikan. Langsung jawablah jawabannya 7. Karena sifatnya garam netral. Gitu ya. Yang kedua, garam dari asam lemah. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Di sini saya sengaja saya tulis hurufnya besar tuh. Sengaja saya tulis basa kuat. Nek kuat kan berarti mendominasi. Berarti garamnya bersifat basa. Garam yang bersifat basa. Keterangannya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat nanti akan mengalami hidrolisis anion. Anion itu berarti dari ini, basa. Nah, dikatakan sebagai parsial atau bahasa lainnya adalah sebagian. Sebagian. Jadi, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat dikatakan terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian. Ya. Parsial atau sebagian. Nanti kebalikannya sama, ya. Dan siapa nanti? Basa lemah asam kuat sama nanti parsial. Contohnya seperti ini. Ini adalah contohnya, namanya amonium asetat ini. Ini boleh ditulis seperti ini. CH3COONA. Boleh ditulis seperti ini. Na-nya boleh di depan, boleh di belakang. Sama. Namanya adalah natrium asetat. Akan terionisasi jadi Na plus dan CH3COO min. Kenapa? Natrium asetat ini kalau kalian urai akan jadi seperti ini. CH3COOH, balik asalnya ya, plus NaOH. Asam cuka itu asam lemah, natrium hidroksida itu basa kuat. Nah ini. Jadi kembali ke asalnya. Maka reaksinya adalah Na plus dan CH3COO min.
Akhir berarti terlarut dalam air. Jadi yang kuat itu yang mendominasi. Basa kuat berarti garamnya bersifat basa. Ini contohnya. Termasuk hidrolisis parsial atau sebagian. Karena ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau tadi kuat-kuat netral, sekarang salah satu kuat, maka dikatakan sebagai parsial atau sebagian. Kita balik. Kalau tadi asam lemah basa kuat, sekarang kita balik berarti yang C itu asam kuat dan basa lemah. Jadi yang dominasi adalah asam kuatnya. Berarti garamnya nanti bersifat asam. Sama akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Tadi sebagian. Kenapa dikatakan sebagai kation? Karena yang mendominasi ini adalah ini, asam kuatnya. Asam kuat itu kation, basa kuat itu anion. Nah, amonium klorida, kalau kalian telusuri, itu asalnya dari ini, NH4OH, basa lemah, dan HCl, asam kuat. Ini kalau ditelusuri asalnya dari amonium dioksida dan asam klorida. Maka NH4Cl akan terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Inilah yang kuat kationnya. Ya, dari kationnya, asam kuatnya. Dikatakan sebagai parsial atau sebagian. Kuat-kuat sudah, salah satu kuat sudah, sekarang yang keempat, berarti yang lemah-lemah. Nah, yaitu apa? Garam yang bersifat asam lemah dan basa lemah. Maka hidrolisisnya adalah nanti ini, terhidrolisis dalam air dikatakan sebagai hidrolisis total. Terhidrolisis total atau sempurna. Berarti dia larut semuanya. Ya. Kalau tadi kuat-kuat tidak larut, kemudian salah satu kuat larut sebagian, sekarang lemah-lemah, maka dikatakan sebagai hidrolisis total atau hidrolisis sempurna, karena semuanya larut dalam air. Contohnya adalah ini, namanya adalah amonium asetat. Amonium asetat, kalau kalian ure akan jadi ini, ya, NH4OH dan asam cuka, CH3COOH. Loh Pak, di sini kok NH3? Ya, NH3 di sini maksudnya dalam air. Nanti kalau NH3 dalam air, nanti bentuknya menjadi NH4OH. Tuh, penjelasannya. Nah, ternyata di sini harga Ka-nya dan Kb-nya sama. Ya. Berarti kalau sama berarti netral. Ya. Garamnya bersifat netral. Kan tadi ada 3 untuk yang lemah-lemah. Ka kuat berarti bersifat asam, Kb kuat bersifat basa, Ka dan Kb-nya sama bersifat netral. Ini. Ini penjelasan dari hidrolisis total. Jadi jenis hidrolisis itu ada 3. 1, kuat-kuat tidak terhidrolisis. Yang kedua, salah satu kuat terhidrolisis sebagian. Yang ketiga, lemah-lemah terhidrolisis total atau sempurna. Jadi hari ini kita sudah mendapat pengertian pemahaman ada 3 jenis hidrolisis garam. Tidak terhidrolisis karena terbuat dari asam kuat basa kuat, terhidrolisis sebagian atau parsial karena salah satunya kuat, kemudian yang ketiga adalah terhidrolisis sempurna atau total karena terbuat dari asam lemah dan basa lemah. Itu pelajaran dari ini kita dapatkan 3 jenis hidrolisis. Kita lanjut slide berikutnya. Nih.
Dari pengetahuan itu, kita bisa mendapatkan pemahaman tentang pH. Kalau kemarin di KD 3.10 kita sudah ngerti asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, bagaimana rumus pH-nya, ya. Maka nanti untuk pH hidrolisis di sini akan berubah, akan berbeda, ya. Akan berubah atau akan berbeda, tidak sama. Tapi tetap kita harus hitung konsentrasi H+ atau OH-nya. Itu wajib. Kita ke slide. pH hidrolisis. pH hidrolisis larutan garam dari asam kuat dan basa kuat. Saya sengaja warna merah, tambah warna kuning. Ya. Karena tidak mengalami hidrolisis, ya, maka langsung pH-nya 7. Jadi jujuk saja. Asam kuat, basa kuat, tidak hidrolisis, maka pH-nya langsung 7. Ya. Sehingga jika kalian disuruh ngitung seperti soal berikut, jangan dijawab dengan lambat. Ya. Langsung jawabannya 1 detik cukup. Hitunglah pH larutan berikut. A, jawabnya berapa pH-nya? 7. 7. B, 7. 7. C, 7. D, 7. 7. Jadi berapapun angkanya di situ, ya, jangan diperhatikan, langsung jawablah pH-nya 7, gitu ya. Itu cara cepat. Jadi kalau terbuat dari asam kuat basa kuat, ini kan semuanya dari asam kuat basa kuat kan, maka angka-angka ini tidak pengaruh. Langsung aja hitungan pH-nya langsung 7. Wes gitu aja. Tidak usah panjang-panjang hitung ya. Ya. Kita yang kedua. Oke. Apakah dia? Oh, ini. pH larutan garam dari asam kuat. Yang kuat tak lingkari. Asam kuat dan basa lemah. Ya. Maka dia akan terhidrolisis sebagian atau parsial. Karena yang kuat asam, ya, karena yang kuat asam berarti muncullah H+. Ya. Maka kalau yang kuat asam, maka pH-nya nanti adalah ini, tetap pH-nya pH main log konsentrasi H+. Nah, tetapi untuk mencari H+-nya bedanya beda sedikit dengan kemarin. Karena ini hidrolisis. Yaitu untuk mencari H+-nya adalah akar KW. KW itu konstanta water. Kalau bahasa Indonesia adalah tetapan air. Yang besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Bisa ketika langsung. Jadi KW itu besarnya adalah 10 pangkat min 14. Dibagi KB. Pasti KB, ya, KB itu pasti punya, basa lemah pasti punya harga KB. Jadi cirinya nanti kalau ketemu apa? Asam kuat basa lemah, maka asam kuatnya langsung jadi H+. Basa lemahnya pasti sebagai pembagi KB-nya ini. Nanti kalau soalnya siapa? Basa kuat asam lemah, pasti nanti ini OH-, ini Ka, pasti. Ya. Atau boleh juga dirumuskan sebagai konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi kationnya. Kation kan ini. Ya. Kation kan siapa? Dari muatan positifnya. Kation positifnya. Ya. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan melalui yang gampang-gampang ini aja. Ya. Saya tulis ulang di sini. Berarti apa? H+ sama dengan akar apa? KW per apa? Kalau H+ pasti bawahnya KB kali konsentrasi kationnya. Ya, yang positif. Nih, saya tulis di sini.
Gimana nomor 1? Saya ganti warna merah aja biar jelas. Halo. Ya. Untuk menjawab nomor 1, berarti di sini muatannya, oh nggak kelihatan. Nah, berapakah muatannya konsentrasi H positifnya kationnya? Ya ini. L-nya adalah harganya 0,2. Tabelnya sudah ada, sehingga kalau dimasukkan ke sini, jadi 10 pangkat min 14 per ini 1,8. Ya, berapa nih? Kok ini ya? 1,8 ya. 110 kali pangkat min 5. Nah, konsentrasi Cl-nya adalah dari Cl Na4 plus yang adalah berapa? 2 10 pangkat min 1. Ya, 10 pangkat min 1 ini kurang panjang. Maka didapatkan akar 2 kali 10 pangkat min 15 per 1,8 per 10 pangkat min 5. Tinggal dihitung ini. Nah, yang punya kalkulator silahkan dibuka. Min 5, min 5, nanti min 10 nanti. 32 dibagi 1,8 isi akar. Silahkan yang punya kalkulator menghitung ini. Sudah ketemu? Jadi ini gini. Pangkatnya nanti pangkat min 10. 2 dibagi 1,8 berapa? Di akar. Jadi sekian kali 10 pangkat min 5. Ada yang sudah ketemu? Bu Ainun? Berapa? Silahkan. Oke, gini. Coba dihitungkan. 2 dibagi 1,8 berapa? 2 dibagi 1,8 berapa? 1,1. 1,1. Silakan di akar berapa? 1,1 silakan di akar berapa? Ayo berapa?
1,1 diakar. Langsung aja di kalkulatornya. Diakarkan. Ada yang jawab? Seribu akar 5/9. Kok banyak? 1000 kali akar 5/9. Jangan banyak-banyak. Gunakan cara cepat saja tadi. Langsung gini caranya. Ada lagi yang sudah seperti. Mana? Belum ada. Belum muncul. Gini aja. Cara ngitungnya gini. 2 dibagi 1,8. Tadi 1,1 toh? Nah, 1,1 itu kamu akar. Itu aja langsung ketemu jawabannya berapa. 1,1 diakar. Akar 110/10, Pak. Berapa? Akar 110/10. Enggak, gini. Saya cuma pengen dihitungkan 2 dibagi 1,8. Kan hasilnya kan 1,1. Gitu ya. Nah, saya pengen 1,1 itu kalau diakar, itu berapa hasilnya? 1,04881. 1,04881. Oke. Saya bulatkan jadi 1,05 ya. Gitu ya. 1,05. Berarti tinggal saya tulis 1,05 kali 10 pangkat min 5. Gitu aja. Nah, dari sini baru saya hitung pH-nya. pH tadi kan rumusnya kan apa? Min log konsentrasi H+ kan gitu. Tinggal min log 1,05 kali 10 pangkat min 5. Berarti hasilnya adalah 5 min. Itu ya. 5 min log 1,05. Selesai. Nah, dengan yang cara yang sama, nanti soal B seperti itu. Tapi hati-hati. Karena di sini ada 2, maka nanti ini kalikan 2. Untuk isi yang ini. Ya, untuk yang ini ya. Ya, saya kasih A saja. Nah, kemudian kalau soal yang nomor 2, ini milihnya tidak pengaruh karena sama. Ya, milihnya tidak pengaruh karena sama. Oke, tadi dengan cara yang sama, soal 2 ini juga tolong dicari, dicoba. Ya, tidak usah diupload kalau yang ini. Kalau soal yang ini tidak usah diupload, dicoba dulu saja. Ya, sebagai latihan saja yang ini, yang nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kebalikannya, pH larutan garam dari basa kuat. Nah, ini basa kuat. Berarti kalau basa kuat berarti muncul OH-. Yang lemah, ya, yang lemah pasti menjadi pembaginya. Nah, ini. Kalau tadi asam kuat itu H+, KW per KB, sekarang kebalikannya. Kalau basa kuat berarti muncul OH-, KW per Ka, AA, yang lemah. Ya. Atau boleh juga OH- konsentrasi sama dengan akar KW per Ka kali anionnya. Ya. Anion itu muatan yang negatifnya. Kalau tadi muatan yang positif yang dimasukkan, sekarang muatan yang negatif. Ya, mirip-mirip saja dengan yang tadi. Ya. Kita lihat. Ya. Ini saya tulis merah biar kelihatan. Yang mana coba? Yang apa yang B? Yang apa yang B? Coba yang B aja yang mudah ya. Yang B aja yang mudah.
Berarti kalau ada KA, berarti ini adalah yang lemah. Berarti basanya yang kuat. Sehingga OH min akar panjang ya. KW per KA, selalu kebalikan OH min KA. Berarti ini adalah anion yang negatif. Ya. Kita masukkan. Berarti 1 kali 10 pangkat min 14. Berarti ini adalah muatannya berapa nih? 5 10 pangkat min 3. 5 10 pangkat min 3 per KA-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini 5 10 pangkat min berapa? 17 ya. 18 per 2 kali 10 pangkat min 5. Ini saya jadikan 50, berarti min 7. Min 7 dikurangi ini berarti 50 bagi 2, berarti 25 ya. Kali 10 pangkat 7 dikurangi 2, ini berapa nih? Oh, min 5. Min 7, min 2 berarti 10 pangkat min 2. Kalau kita akar, berarti akar dari 5 adalah 5, 10 pangkat min 1. Atau 0,5 molar. Tinggal masukkan ke rumusnya. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Maka kita masukkan berarti min log 2 kurung 5 kali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 1 min log 5. Itu POH-nya. Kalau disuruh hitung pH, berarti pH sama dengan kemarin 14 dikurangi dalam kurung 1 min log 5. Hasilnya 14 kali 1, 13. Min berarti plus log 5. Sudah selesai. Nanti dengan cara yang sama, soal-soal B nomor 2 juga silahkan dicoba. Ya, itu jika salah satu ada yang kuat. Rumus pH-nya seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga hidrolisnya jenisnya adalah yang lemah-lemah. Ya. Maka tadi dikatakan sebagai hidrolisis total atau sempurna. Ya. Total atau sempurna. Nah, di sini sangat gampang. Tinggal melihat angka KA dan KB. Ini kurang panjang. Oke. Bisa panjangkan ya. Karena rumus, kalau ini rumus yang bisa panjang ya, ini saya panjangkan. Jadi rumusnya adalah H plus KA per KB kali KA. Nanti silahkan dituliskan angkanya yang besar siapa. Kalau yang besar A berarti nanti jadi asam sifatnya. Kalau yang besar KB nanti jadi basa. Kalau KA dan KB-nya sama berarti netral karena air itu netral, constant water. Nah, di sini ada KH. KH itu singkatan dari konstanta hidrolisis. Konstanta hidrolisis, tetapan hidrolisis. Nah, rumusnya adalah KW per KA kali KB. Ini keterangannya. Jadi kalau ditanya KH-nya berapa, tinggal aja KW-nya berapa, 10,14, harga KA berapa, kalikan harga KB, itu ketemu KH. Nah, dan untuk memasukkan ke rumus ini sangat mudah, karena tinggal masukkan aja ke rumus. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, contohnya ada di slide ini. Ada di slide ini. Di sini sudah saya kasih harga KA dan KB. Nah, di sini tingkat kesulitannya hanya masalah ketelitian. Kenapa? Kalau ada KA, KB biasanya angkanya itu koma-koma 6,2, 1,8, nah seperti ini. Cuma butuh ketelitian di ngitungnya ini aja. Kalau untuk rumus sama tadi, ya lebih mudah daripada yang salah satu kuat.
Tinggal dimasukkan aja ke rumus apa? Rumus konsentrasi A plus sama dengan akar KW per KB kali KA, itu aja. Jadi untuk slide yang terakhir ini tidak terlalu sulit, tinggal dimasukkan. Oke. Inilah pelajaran kita hari ini yang perlu diperdalam ya. Yang perlu diperdalam kalian adalah menghitung pH hidrolisis. Tidak saya suruh untuk mengupload, hanya latihan mandiri saja, dicoba saja ya. Yang diupload yang tadi di depan, yang sudah saya kasih kode tadi. Ya. Oke, silahkan dari sini. Kalau ada pertanyaan, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas tentang penggaraman dan kebalikannya yaitu hidrolisis garam plus pH-nya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya harap nanti di yang itu silahkan di-upload di e-learning akan saya langsung ya. Untuk pertemuan kali ini PJJ Kimia hari ini saya cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan.